Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunar Rizal Rahman. Pada video kali ini saya akan membuat atau mempresentasikan proyek saya untuk UAS teknologi kompilasi, yaitu membuat mini compiler berbahasa pemrograman bahasa Jawa. Compiler ini saya bangun menggunakan bahasa Python dan terdiri dari beberapa tahapan utama compiler, yaitu ada lexer, parser, parse tree, AST atau abstract syntax tree, terus ada semantic analyzer, ada optimizer, ada code generator, serta virtual machine yang saya gunakan. Nah, bahasa yang saya buat menggunakan sintaks berbahasa Jawa dan dapat menjalankan file dengan ekstensi .bahasa Jawa. Compiler merupakan perangkat lunak yang menerjemahkan source code menjadi bentuk lain yang dapat dijalankan komputer. Pada proyek ini, compiler menghasilkan bytecode, kemudian bytecode tersebut dijalankan menggunakan virtual machine yang saya buat sendiri. Nah, seperti ini diagramnya. Yang pertama itu source code, terus ke compiler, compiler ke bytecode, bytecode ke virtual machine, dan terakhir ke output. Dan untuk grammarnya di sini ada seperti di gambar. Sebelum membuat compiler, saya mendefinisikan grammar menggunakan bentuk BNF atau back us never from, dimana grammar ini berfungsi sebagai aturan sintaks agar compiler mengetahui struktur program yang valid. Sebagai contoh, sebuah statement dapat berupa deklarasi variabel, percabangan, perulangan, maupun fungsi, seperti yang ada di gambar ini. Nah, selanjutnya itu ada kata kunci atau keyword. Keyword di sini itu berguna untuk agar compiler memiliki identitas tersendiri. Misal keyword print menjadi tampil 0, print menjadi tampil 0 yang ini. Terus if menjadi menawi, sedang else menjadi sanes, seperti itu. Atau yang lainnya kayak bisa langsung no return. Terus ada leboknya untuk memasukkan input atau input pengguna. Nah, di sini juga ada lan atau n, utawi, or, button, not. Selanjutnya yaitu ada struktur bahasa. Nah, di sini saya bahasa compiler, bahasa Jawa compiler. Di sini masuk bahasa Jawa, terus ada lexer underscore bahasa underscore Jawa, terus ada parser underscore bahasa, terus ada Jawa, terus ada par underscore tree, terus ada AST underscore bahasa Jawa. Nah, ini project dibagi menjadi beberapa modul agar setiap tahapan compiler terpisah dan lebih mudah dipelajari maupun dikembangkan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan installnya, itu bisa kita bisa tahu apa sih lexer. Lexer itu untuk membaca atau sebagai kode. Lexer itu membaca source code karakter demi karakter, kemudian mengubahnya menjadi token, atau bisa disebut ya lexer ini tokennya lah. Nah, untuk yang kedua itu ada parser. Parsernya itu yang menerima
yang menerima token dari lecture tersebut. Sama halnya seperti Pastry ini. Pastry ini bentuknya bentuk sintaks tree atau pohon sintaks. Nah, lanjut ada AST. AST yang di sini itu dari pastry itu disempurnakan atau disederhanakan menjadi abstrak sintaks tree atau AST. Di mana AST hanya menyimpan informasi penting sehingga proses analisis menjadi lebih efisien. Untuk selanjutnya itu ada semantic analyzer, di mana setelah AST terbentuk dilakukan semantic analysis, ini mana tahapan ini bertugas memeriksa apakah variabel yang dideklarasikan apakah tipe data sesuai dan apakah terdapat kesalahan semantik lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu ada optimizer. Melakukan constant folding dan constant propagation, yang dimana sebagai contohnya itu seperti 10 tambah 20 dapat dihitung saat proses kompilasi sehingga virtual machine tidak perlu menghitung ulang ketika program dijalankan. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada kode generator. Apa sih kode generator itu? Kode generator setelah optimizer lah, AST diterjemahkan menjadi bytecode. Ini mana bytecode ini merupakan instruksi yang nantinya akan dijalankan di virtual machine. Nah, di sini virtual machine-nya yaitu berfungsi untuk mengeksekusi bytecode yang sudah disusun oleh kode generator. Nah, VN ini memiliki stack penyimpanan variabel serta instruction pointer untuk menjalankan instruksi satu persatu hingga mencapai opcode HLT atau HAL. Nah, selanjutnya itu ke install. Selanjutnya bagaimana install bahasa Java X ini sih. Nah, untuk cara installnya yang pertama tuh sebelum saya sudah buat, yaitu ini klik pip installer pay installer. Nah, di sini kalian tunggu beberapa menit atau ya beberapa detik lah. Ini menit ya. Nah, setelah di download akan muncul seperti ini. Nah, lanjut kalian cek ini filenya. Di situ ada bisa bahasa Jawa. Ini di sini bahasa Jawa /main. Nah, di sini ya. Kalian masukkan saja langsung ke sini. Nah, habis itu kalian download atau enter akan download. Nah, sebelum saya sudah ini cuman nunggu beberapa detik saja sampai nanti hasil keluar seperti ini, dan kalian cek build atau disknya. Nah, di sini berarti sudah terdownload ya untuk file exe nya bahasa Jawa atau extend-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya kalian bisa ketikkan ini masih di terminal, ketikkan seperti ini. Dia sorry di sini.
cd dir this. Nah, jika sudah ini kalian lalu klik ini slash bahasa Jawa .exe, lalu kalian enter. Nah, ini berarti file kalian sudah bisa digunakan. Nah, untuk selanjutnya itu bagaimana sih cara membuatnya? Ya, karena di folder di sini nggak bisa, kalian tekan cd agar kembali ke file satu line atau file sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya caranya membuatnya yaitu bisa kalian ketik ini terus ini. Nah, berarti ini sudah terbuat ya, nih di bawah ini sudah bisa membuat. Nah, untuk masukkan kode programnya bagaimana sih? Bisa kalian ketik ini code terus kalkulator bahasa Jawa. Nah, nanti di sini akan muncul seperti ini. Lalu kalian ketikkan variabel atau program apa yang kalian mau buat. Asal saya ingin kalian atau apa, ketikkan jangan 10 deh, 21 tang dikali B. Ini kalian Ctrl S saja. Nah, habis itu kalian ke sini. Ya, untuk selanjutnya kalian ingin cek apakah sudah tersimpan atau belum, itu bisa ketikkan perintah ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini berarti tandanya file kalian telah tersimpan. Nah, lanjut ke bahasa Jawa extensionnya. Nah, misalkan kalian mau ke extension bahasa Jawa, misal kalian ingin ke Pythonnya dulu, kalian bisa ketikkan perintah ini. Nah, nanti akan keluar hasil outputnya seperti ini. Nah, bagaimana sih kalau ke bahasa Jawa extension? Nah, kalian masukkan perintah ini seperti ini. Kalau kalian enter, nah, dan hasilnya keluar seperti ini. Hasil implementasi dan pengujian mini compiler bahasa Jawa berhasil dibuat menggunakan tahapan compiler secara lengkap, mulai dari lexer, parser, parstree, AST atau abstract syntax tree, terus ada semantic analyzer, ada optimizer, ada generator. Enggak, saya buat pakai virtual machine. Nah, compiler ini mampu membaca file berekstensi .bahasa Jawa
melakukan proses kompilasi, menghasilkan bytecode, dan menjalankannya untuk memperoleh output program. Kedepannya compiler ini masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur seperti array, class, modul, exception handling, dan optimasi yang lebih kompleks. Mungkin ya segitu saja penyampaian video kali ini. Mungkin bisa bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.